Pernah bertemu dengan orang bebal? Orang yang sulit dinasihati, tidak mau mendengar nasihat, dan sulit dibilangin. Tentu sulit rasanya berurusan dengan orang seperti ini. Siapa yang tidak sedih mendengar ada orang yang mengulangi kesalahan yang sama lagi dan lagi? Dalam Alkitab, istilah bebal sering digunakan untuk menggambarkan seseorang yang keras kepala dan sulit menerima nasihat atau kebenaran. Orang semacam ini dalam Alkitab biasanya digambarkan sebagai mereka yang menolak hikmat dan pengertian, serta terus berjalan dalam jalan yang salah meskipun telah diperingatkan berulang kali. Namun, bisa jadi kitalah orang itu. Apa saja ciri-cirinya yang harus kita hindari? 1. Orang bebal menolak hikmat. Salah satu cirinya adalah menolak hikmat. Amsal 1 ayat 7 mengatakan, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bebal menghina hikmat dan didikan. Orang macam ini tidak tertarik pada kebijaksanaan atau nasihat yang baik dan lebih memilih untuk mengikuti pemikiran mereka sendiri. 2. Keras kepala. Ciri kedua adalah keras kepala dan tidak mau berubah. Amsal 12 ayat 15 menyatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat ia bijak. Mereka cenderung berpikir bahwa mereka selalu benar dan enggan mendengarkan pendapat orang lain. 3. Suka berdebat. Ciri berikutnya adalah suka berdebat. Dalam Amsal 18 ayat 2 menyebutkan, orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Mereka lebih suka berdebat dan membela pandangan mereka sendiri daripada mencari dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. 4. Tidak mau menerima teguran. Berikutnya, tidak suka menerima teguran. Amsal 15 ayat 5 berkata, orang bodoh menolak didikan ayahnya, tetapi siapa mengindahkan teguran adalah bijak. Mereka menolak koreksi dan lebih memilih untuk melanjutkan perilaku mereka yang salah. 5. Kemarahan dan sulit mengendalikan emosi adalah ciri yang lainnya. Di dalam Amsal 29 ayat 11 mengajarkan, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Mereka seringkali membiarkan emosi mereka menguasai tindakan mereka, yang seringkali menyebabkan masalah. 6. Tidak bertanggung jawab. Kemudian ciri berikutnya adalah tidak bertanggung jawab. Di dalam Amsal 14 ayat 16 mengatakan, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Mereka tidak memikirkan konsekuensi dari tindakan mereka dan tidak merasa bertanggung jawab atas hasilnya. 7. Sombong. Kesombongan adalah ciri lain dari orang bebal. Amsal 16 ayat 18 memperingatkan, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Orang bebal seringkali sombong dan merasa lebih unggul dari orang lain, yang pada akhirnya membawa mereka pada kehancuran. 8. Tidak belajar dari kesalahan. Ciri berikutnya adalah mereka tidak belajar dari kesalahan. Di Amsal 26 ayat 11 menggambarkan, seperti anjing kembali ke muntahnya, demikianlah orang bebal yang mengulangi kebodohannya. Mereka terus mengulangi kesalahan yang sama tanpa mengambil pelajaran dari pengalaman mereka. 9. Hidup dalam dosa. Orang yang bebal seringkali hidup dalam dosa dan tidak peduli akan perintah Tuhan. 10. Mengabaikan Tuhan.
Ciri berikutnya yang terakhir, orang bebal mengabaikan Tuhan dan tidak peduli akan hubungan mereka dengannya. Mazmur 14 ayat 1 menyatakan, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Mereka menolak keberadaan Tuhan dan hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Jauhi kebodohan, dapatkan hikmat. Menjadi orang bebal bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh Tuhan. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa orang macam ini menolak hikmat, keras kepala, suka berdebat, tidak mau menerima teguran, cepat marah, tidak bertanggung jawab, sombong, tidak belajar dari kesalahan, hidup dalam dosa, mengabaikan Tuhan. Marilah kita merenungkan apakah ada ciri-ciri di atas di dalam hidup kita. Mintalah Tuhan untuk memberi kita hikmat dan pengertian agar kita hidup dalam hikmat. Semoga kita selalu terbuka terhadap nasihat dan teguran serta berusaha untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya.